Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Presisi Siang. Densus 88 Anti Teror Polri sejak tanggal 2 hingga 23 Oktober 2023 melakukan operasi pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana terorisme. Dari operasi tersebut, 59 orang terduga teroris yang terkait dengan kelompok terorisme berhasil ditangkap dari sejumlah wilayah di Indonesia. Berikut keterangan pers Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan dan juru bicara Densus 88 Anti Teror Polri, Kombes Pol Aswin Siregar pada Selasa 31 Oktober 2023. Beberapa waktu yang lalu telah kami sampaikan ya, dan juga banyak rekan-rekan menanyakan penangkapan terhadap tersangka teroris ini. Terakhir saya sampaikan ada 27 di beberapa tempat ya. Ada di Jawa Barat, ada di wilayah DKI, ada di Kalimantan Barat dan lain-lain. Densus 88 Anti Teror Polri selalu dan senantiasa tidak ada batasan waktu sepanjang masa melakukan tindakan baik pencegahan maupun penindakan terhadap tindak pidana terorisme. Tindakan yang dilakukan dengan pola preemptif dan preventif strike. Ya. Apakah ada kaitannya dengan pemilu 2024? Saya sampaikan bahwa sekecil apapun yang akan menjadi ancaman gangguan menghadapi pemilu 2024 harus kita cegah, harus kita tindak. Termasuk ancaman tindak pidana terorisme di tanah air yang akan mengganggu jalannya pemilu 2024 nanti. Densus 88 telah melakukan rangkaian tindakan pengamanan dengan menangkap beberapa tersangka pelaku tindak pidana terorisme selama bulan Oktober 2023, yaitu sejumlah 59 orang. 59 orang yang berasal dari kelompok-kelompok Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansor Daulah maupun dari Ansor Daulahnya, ya. Struktur penegakan hukum dilakukan dari awal bulan, dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 23, dan kemudian ada yang kemarin rekan-rekan mendapatkan informasi tanggal 27-28 sebanyak 27 orang, kemudian dilanjutkan lagi oleh anggota Densus pengembangan sehingga jumlahnya menjadi 40 orang. Ini kita bagi jadi dua kelompok untuk penjelasan saja, dua kategori ya, bukan kelompok. Untuk penjelasan saja bahwa 19 tersangka yang pertama ditangkap dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 23 itu mereka merupakan jaringan struktural dari Jamaah Islamiyah yang sampai dengan saat ini belum dilakukan penegakan hukum. Jadi, ini mengingatkan lagi kepada kita bahwa jaringan struktural dari Jamaah Islamiyah ini masih ada dan terus masih eksis, ya, bukan sekedar simpatisan. Mereka adalah orang-orang atau personil yang menduduki jabatan struktural di organisasi Jamaah Islamiyah. Dua adalah 40 orang tersangka, ya, merupakan kelompok JAD pimpinan AO yang menjadi pendukung Daulah Islamiyah atau ISIS. Kita merupakan pendukung ISIS. 40 orang tersebut terdiri dari 23 orang ditangkap
di wilayah Jawa Barat, dan 11 di wilayah DKI Jakarta, 6 di Sulawesi Tengah. Jadi, saya ulangin lagi, 23 orang di Jawa Barat, 11 orang di DKI Jakarta, dan 6 orang di Sulawesi Tengah. Ini adalah kelompok pimpinannya AO. Ada yang disebut dengan kegiatan yang terencana oleh kelompok ini untuk menggagalkan atau untuk mengganggu jalannya pesta demokrasi pemilu. Karena dari keterangan yang disampaikan oleh beberapa tersangka yang telah diperiksa oleh penyidik Densus 88, bagi mereka pemilu adalah rangkaian demokrasi, mana demokrasi itu adalah maksiat, gitu. Demokrasi ini adalah sesuatu yang melanggar hukum. Tidak ada keinginan untuk menggagalkan atau untuk mengganggu jalannya proses pesta demokrasi tersebut. Seorang pria dan balita ditemukan tewas di dalam sebuah rumah yang berada di wilayah Koja, Jakarta Utara. Jenazah kedua korban ditemukan setelah sebelumnya warga sekitar mencium bau tidak sedap di lokasi kejadian. Jenazah AH, pria berusia 50 tahun dan seorang balita berinisial AQ, ditemukan sudah tidak bernyawa di kediaman pribadinya yang berada di kawasan Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara pada hari Sabtu 28 Oktober 2023. Selain kedua jenazah, di lokasi rumah tersebut juga ditemukan istri AH dan anak sulungnya dalam keadaan lemas. Satu keluarga tersebut berada di dalam rumah yang tidak terkunci. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Gideon Arif Setiawan mengungkapkan pihaknya hingga kini masih menyelidiki kematian kedua korban dengan melakukan sejumlah pemeriksaan. TKP ini berantakan, kondisi rumahnya berantakan, seperti tidak berpenghuni. Tetapi ketika masuk TKP ternyata ada mayat, ada jasad seorang laki-laki yang menurut ciri-ciri fisiknya dari keluarga yang bersangkutan berinisial H. Tetapi untuk pastinya tentu kita akan melakukan uji DNA. Kemudian satu lagi adalah mayat seorang anak ya laki-laki di kamar tidur yang kita temukan. Nah, lalu kemudian hasil otopsi yang bisa kami sampaikan hari ini hanya menyebutkan usia kematian. Usia kematian dari korban bapak-bapak tadi adalah usia kematiannya sekitar 10 hari ke atas. Sementara anak berada di usia kematian 3 hari. Jadi ada perbedaan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Presisi Siang hari ini. Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.go.id dan YouTube TV Radio Polri, serta channel siaran digital terestrial 34 UHF. Saya Ratu Dianti, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan salam presisi.